Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A dengan NIM 0903 1381 92 4105 Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dengan judul Project Leader Pengembangan Sistem Informasi Minimarket Berbasis Web. Di sini saya akan menjelaskan 3 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari materi atau penyebab dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan struktur organisasi proyek. Project Leader Pengembangan Sistem Informasi Minimarket Berbasis Web terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajer analisis kebutuhan terdiri dari staf dan tenaga ahli. Staf mempunyai interviewer dan staf supporting dan tenaga ahli terdapat sistem analis. Yang kedua, ada manajer desain sistem. Ada 2, staf dan tenaga ahli. Staf memiliki technical writer, sedangkan tenaga ahli web designer dan sistem analis. Yang ketiga ada manajer implementasi. Terdapat 2 juga, ada staf dan tenaga ahli. Staf memiliki staf administrasi dan tenaga ahli ada programmer, web designer, dan database administrator. Dan yang terakhir ada manajer pengujian. Ada 2, staf dan tenaga ahli. Staf memiliki staf administrasi dan tenaga ahli ada programmer, sistem tester, database administrator, dan sistem analis. Selanjutnya saya akan menjelaskan dana anggaran proyek pengembangan sistem informasi minimarket berbasis web. Sasaran proyek ini kepada masyarakat umum, sedangkan tujuannya mempermudah karyawan dalam mengelola pendataan barang. Metode yang dipakai waterfall dan total anggarannya 16.230.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabelnya. Yang pertama, dengan kode teks 1.1.1.1 dengan nama aktivitas menyiapkan daftar pertanyaan dengan nama pelaksana, sistem analis, dan interviewer jumlah 2 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya 75.000 dan total pelaksananya 150.000. Peralatan yang digunakan satu paket ATK dengan harga 100.000, total bayar 100.000, dan perjalanan dinas menggunakan mobil dengan lama 1 hari dengan harga 500.000 sehingga totalnya 500.000. Yang kedua, dengan nama aktivitas untuk wawancara dan keperluan analisa. Peralatan yang diperlukan 1 alat perekam dengan harga 80.000 dan total keseluruhannya 750.000. Yang kedua, dengan kode teks 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan wawancara dengan nama pelaksana, interviewer, 1 anggota, dan lama hari kerja 1 hari, jumlah honor tidak ada dan total bayar tidak ada. Sedangkan peralatan yang diperlukan 1 paket ATK dengan harga 100.000, total bayarnya 100.000 sehingga keseluruhannya 100.000. Kode tes 1.1.1.3 dengan nama aktivitas melakukan wawancara dengan pihak minimarket. Nama pelaksana staf supporting jumlah 2 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honor 75.000 dan totalnya 75.000. Peralatan yang diperlukan 1 ATK, 1 paket ATK dan 1 alat perekam sehingga jumlah keseluruhannya 755.000. Selanjutnya dengan kode tes 1.1.1.4 dengan nama aktivitas melakukan rekapitulasi dan dokumentasi hasil wawancara. Nama pelaksana staf supporting jumlah 2 orang, lama hari pekerjaan 4 hari,
jumlah honor 75.000 dan total bayar 300.000. Peralatan yang diperlukan satu software dan satu paket ATK, sehingga total keseluruhannya 1.900.000. Selanjutnya dengan kode teks 2.1 desain database. Yang pertama ada sistem analis, 1 anggota dan 2 hari pekerjaan dengan harga 150.000 sehingga totalnya 300.000. Peralatan yang diperlukan satu software desain Visio dan totalnya 300.000. Yang kedua ada technical writer, 1 anggota dan 2 hari pekerjaan. Jumlah honornya 75.000 dan total bayarnya 150.000. Yang selanjutnya desain kode teks 2.2, nama aktivitas desain UML, nama pelaksana sistem analis, 1 anggota dan 2 hari pekerjaan dengan jumlah honor 150.000 dan keseluruhannya 300.000. Peralatan yang diperlukan satu software desain MS Visio, jadi totalnya 300.000. Selanjutnya dengan kode teks 2.3 desain user interface. Yang pertama ada sistem analis, jumlahnya 1 anggota dengan lama hari pekerjaan 4 hari, jumlah honor 150.000 dan total bayarnya 600.000. Yang kedua ada web designer, 1 anggota dan lama pekerjaannya 4 hari, jumlah honor 150.000 dan total bayarnya 600.000. Peralatan yang diperlukan satu software Adobe XD dan total keseluruhannya 600.000. Yang ketiga ada technical writer, 1 anggota, 4 hari pekerjaan dengan jumlah honor 75.000 dan totalnya 300.000 sehingga keseluruhannya 300.000. Selanjutnya dengan kode teks 3.1 implementasi fungsi. Yang pertama ada staf administrator, 1 anggota, 4 hari pekerjaan dengan jumlah honor 75.000 sehingga totalnya 300.000. Yang kedua ada programmer, 2 anggota, 14 hari pekerjaan, jumlah honor 150.000 dan totalnya 4.200.000. Peralatan yang diperlukan satu software Sublime. Jadi total keseluruhannya 4.200.000. Yang ketiga ada web designer, 1 anggota dan 7 hari pekerjaan dengan jumlah honor 150.000 dan total bayar pelaksana 1.050.000. Peralatan yang diperlukan satu software Adobe XD dan jumlah keseluruhannya 1.150.000. Berikutnya dengan kode teks 3.2 dengan nama aktivitas implementasi basis data. Yang pertama ada programmer, 1 anggota, 7 hari pekerjaan dan jumlah honornya 150.000, totalnya 1.050.000. Dan yang kedua ada database administrator, 1 anggota dan 7 hari pekerjaan, jumlah honor 150.000, totalnya 1.050.000. Peralatan yang diperlukan satu software lisensi atau Oracle, jadi total keseluruhannya 1.150.000. Yang ketiga ada staf administrator, 1 anggota, 7 hari pekerjaan, jumlah honor 75.000, total bayarnya 525.000. Jadi total keseluruhannya 525.000. Selanjutnya dengan kode teks 4.1 tahapan testing. Yang pertama ada sistem tester, 1 anggota, 2 hari pekerjaan, jumlah honor 100.000, sehingga totalnya 200.000.
Peralatan yang diperlukan 1 GT Matrix dengan harga 100.000 dan perjalanan dinasnya transportasi dengan 2 hari lamanya dengan harga 150.000 sehingga totalnya 600.000. Yang kedua ada programmer, 1 anggota dan 2 hari pekerjaan, jumlah honor 100.000 dan totalnya 200.000 sehingga total keseluruhan programmer 200.000. Dan yang ketiga ada staf administrator, 1 anggota, 2 hari pekerjaan dengan jumlah honor 75.000 dan totalnya 150.000. Jadi total keseluruhan staf administrator 150.000. Berikutnya dengan kode tes 4.1.1.3 dengan nama aktivitas pengujian aspek. Yang pertama ada sistem tester. 1 anggota, 2 hari pekerjaan dengan jumlah honor 100.000, jumlah totalnya 200.000. Peralatan yang diperlukan 1 software WAPT dengan harga 100.000 dan perjalanan dinas transportasi 2 hari dengan harga 150.000, jadi totalnya 300.000. Sehingga total keseluruhan sistem tester 600.000. Yang kedua ada programmer, 1 anggota, 2 hari pekerjaan, jumlah honor 100.000 dan totalnya 200.000. Ketiga ada staf administrator, 1 anggota, 2 hari pekerjaan, jumlah honor 75.000 dan totalnya 200.000. Yang terakhir dengan kode tes 4.2 analisis kesalahan. Yang pertama ada sistem analis, 1 anggota, 2 hari pekerjaan, jumlah honor 100.000 dan totalnya 200.000. Dan yang kedua ada staf administrator, 1 anggota, 2 hari pekerjaan dengan jumlah honor 75.000 dan totalnya 150.000. Jadi total keseluruhan staf administrator 150.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan pengembangan sistem informasi. Ada 4 alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Untuk meningkatkan kesempatan usaha, adanya instruksi perubahan, adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya, kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kesalahan atau masalah. Berikutnya, pentingnya manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, agar proyek sistem tidak mengalami kegagalan. Yang kedua, agar proyek sistem tidak over budget. Dan yang ketiga, proyek sistem dikatakan sukses jika proyek dikerjakan tepat waktu, tidak over budget, sesuai kebutuhan dan financial return. Dan yang terakhir, kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek laksananya. Berikutnya ada sasaran dan kendala proyek, ada 3, yaitu anggaran, jadwal, dan mutu. Dan terdapat 3 faktor manajemen proyek, ada manusia, masalah, dan proses. Kebijakan perencanaan proses sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dan tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Proses perencanaan sistem ada 3. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan itu sendiri adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Sedangkan tujuannya adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan, sarana komunikasi, alokasi sumber daya, pentingnya unsur waktu, dan sebagai fungsi pengendalian. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek sendiri, penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem diimplementasikan.
Ada 5 metode pengembang sistem informasi. Yang pertama, SDLC, RAD, prototyping, spiral, dan yang terakhir PAS. Estimasi anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian biaya yaitu sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang, dan biaya proyek yaitu dalam manajemen biaya proyek yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Biaya langsung, biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek, dan tak langsung, biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Sedangkan estimasi biaya dilakukan dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter, dan yang terakhir PL manajemen proyek. Menyusun anggaran biaya. Pengertiannya itu sendiri yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, dan jadwal proyek, kalender sumber daya, dan yang terakhir kontrak. Komponen biaya. Terdapat 4 kategori utama. Yang pertama ada biaya pengadaan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama, kecuali pengadaan hardware. Dan yang kedua, biaya persiapan operasi. Biaya ini merupakan biaya terjadi pada awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek. Berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya terdiri dari 3. Yang pertama, analisis sistem, kedua, desain sistem, dan yang terakhir, penerapan sistem. Dan yang terakhir, biaya operasi dan perawatan, biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya dapat beroperasi dan serta merawat sistem. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Selanjutnya, jelaskan perbedaan mendasar antara proyek pengembangan sistem informasi dengan proyek pengembangan yang lainnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, peningkatan kinerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respons. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Sedangkan waktu respons, rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Yang kedua, kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, keuntungan atau penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Dan yang terakhir, kontrol atau pengendalian. Selanjutnya, perbedaan pengembangan proyek sistem informasi dengan pengembangan lainnya. Yang pertama, mempunyai tujuan yang dapat menghasilkan produk yang bersifat tidak dapat diraba atau tidak dapat dinyatakan secara jelas atau intangible, seperti perangkat lunak dan jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari sebuah produk. Kedua, menggunakan teknologi yang cepat usang dikarenakan cepatnya perkembangan teknologi. Ketiga, membutuhkan beragam sumber daya manusia yang memiliki bermacam keahlian dan kompetensi. Dan yang terakhir, sulitnya membakukan ukuran yang dijadikan standar dikarenakan perbedaan pemahaman dalam pengukuran kualitas dari berbagai pihak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.